Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Harfan, stambuk L13118216. Saya berasal dari Fakultas Kehutanan Universitas Tadulako. Kelas KHT C dari kelompok 9. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Hutan. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu Ekonomi Pengelolaan Hutan Desa. Langsung saja dari materi yang kita ambil itu jurnal berjudul Hutan Desa Bantaeng dan Manfaatnya bagi Masyarakat. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan, Program Hutan Desa Kabupaten Bantaeng merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang pertama kali menerima persetujuan dari pemerintah pusat, yaitu pada tahun 2009. Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin atau hak. Selanjutnya disebutkan bahwa desa-desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan hutan desa pada prinsipnya adalah bagaimana melibatkan masyarakat di sekitaran hutan agar ikut memperoleh manfaat dari keberadaan hutan tanpa mengubah fungsi dan status kawasan hutan tersebut. Menurut Alif dan Supratman 2010, pembangunan hutan desa dapat memberi kontribusi untuk pengembangan keamanan mata pencarian bagi masyarakat dan memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan melalui tanggung jawab dan akuntabilitas yang lebih besar terhadap kebijakan dan institusi publik dalam penguasaan sumber daya alam. Mengenai hutan desa di Kabupaten Bantaeng, berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 55 garing Menhut II garing 2010 tanggal 21 Januari 2010. Hutan desa Kabupaten Bantaeng ditetapkan seluas 704 hektar. Program pembangunan hutan desa di Kabupaten Bantaeng memperoleh dukungan dari pemerintah daerah antara lain berupa pengintegrasian program tersebut dan program desa mandiri. Adapun manfaat hutan desa, sebagaimana tujuan dari program hutan desa yaitu memberikan keamanan pada masyarakat dalam berusaha tani. Ada beberapa manfaat hutan desa. Yang pertama, tempat pemungutan hasil hutan bukan kayu, HHBK, disebut HHBK. Beberapa jenis hasil hutan bukan kayu di desa Labo dan desa Pataneteang yang saat ini sudah dikelola oleh masyarakat secara komersial dan memiliki prospek pasar adalah madu lebah, markisa, dan kopi. Yang kedua itu penyerap karbon. Keberadaan hutan desa di Kabupaten Bantaeng secara tidak langsung ikut berkontribusi mengurangi dampak pemanasan global. Melalui penyerapan karbon, sebagaimana diketahui bahwa manfaat pohon selain sebagai penghasil oksigen juga dapat mereduksi karbon. Yang ketiga itu penahan erosi dan mengatur sistem tata air. Hutan desa Kabupaten Bantaeng dengan ekosistem hutan alam yang kaya akan pohon-pohonan memiliki peran penting sebagai penahan erosi dan pengatur sistem tata air. Sehingga keberadaan hutan seperti halnya
Hutan desa dapat menahan erosi dan menjaga sistem tata air. Selain itu, keberadaan pohon dapat mencegah banjir sehingga tidak mudah terjadi longsor. 2. Saya ulangi, yang keempat yaitu memelihara keanekaragaman hayati. Memelihara keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil analisis vegetasi oleh Fakultas Kehutanan Unhas 2009 bahwa hutan desa Kabupaten Bantaeng memiliki indeks keanekaragaman pohon 2,96, indeks kekayaan 7,42 dan indeks kemerataan 0,86. Hal ini menunjukkan bahwa keanekaragaman jenis pohon pada tegakan hutan tersebut masih cukup bagus. Demikian pula pengamatan terhadap keanekaragaman jenis fauna. Ditemukan 2 jenis mamalia, 10 jenis burung, 6 jenis reptil, dan 3 jenis amfibi. Itu sedikit materi tentang sumber ekonomi pada hutan di Kabupaten Bantaeng, hutan desa Kabupaten Bantaeng. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran tadi ialah keberadaan hutan desa Kabupaten Bantaeng memberikan berbagai manfaat, baik manfaat langsung maupun tidak langsung. Manfaat tersebut diantaranya sebagai penyerap karbon, memelihara keanekaragaman hayati, penahan erosi, dan mengatur sistem tata air, serta memberi sumber penghasilan bagi masyarakat. Beberapa jenis HHBK diantaranya sudah memberikan manfaat bagi masyarakat baik untuk kebutuhan keluarga maupun untuk dipasarkan, antara lain madu, markisa, pangi, daun pandan, dan beberapa jenis anggrek dan kembang berdoa. HHBK atau hasil hutan bukan kayu ini sangat penting untuk dikembangkan dan dikelola agar dapat menjadi sumber pendapatan alternatif masyarakat sekitar hutan, sekaligus mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan. Sekian pembahasan materi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.